Udah mulai tuh. Pakai biasa aja kuliah. Oh iya ya, udah Pak. Kan bagian yang gak penting tinggal diikat aja gitu. Oh, gak penting semua ini. Dikat semua tuh kayak apa? Oke, ini saya agak basa-basi dulu di awal ya. Ya, udah tadi Pak. Bener lagi. Pura-pura gitu lah. Nanti kan kita interaksi seperti biasa kita ngajar kuliah biasa ya. Salam perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Renaldo, dosen S1 Akuntansi di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu pada semester 3 ini, yakni Manajemen Keuangan Lanjutan dengan beban 3 SKS. Mata kuliah yang saya ajarkan ini untuk kelas S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberi manfaat bagi mahasiswa dalam memahami manajemen keuangan lanjutan dalam lingkup bisnis. Mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa mengenai penganggaran modal, sumber dana, struktur modal, leverage, obligasi, saham, dan risiko bisnis. Adapun capaian pembelajaran kuliah, pertama, mahasiswa dan dosen pengampu membuat kontrak kuliah. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep risk dan return saham serta mengaplikasikannya melalui investasi saham perusahaan yang ada di Indonesia. Ketiga, mampu memahami konsep struktur modal perusahaan serta konsep merger dan akuisisi serta mengaplikasikannya. Keempat, mahasiswa dapat memahami masing-masing subbagian dari mata kuliah yang akan diajarkan. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan 8 dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan 16. Metode perkuliahan adalah collaborative learning yang dikombinasikan dengan kuliah mimbar. Metode penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester berdasarkan bobot soal yang telah ditentukan dan penilaian objektif berdasarkan jawaban mahasiswa. Untuk bobot nilai akhir, soft skill sebesar 20%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sebelum masuki materi, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini untuk belajar. Silakan doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berikutnya saya akan mengajarkan tentang struktur modal. Oke, materi silakan dibuka, sudah di-share di Google Drive. Di sini kita berbicara tentang struktur modal. Kalau di sini dikatakan salah satu keputusan keuangan yang kompleks karena berhubungan dengan variabel keputusan keuangan. Kadang kalau kita butuh dana, kemarin ceritanya gimana ya? Bisa pakai utang, bisa nerbitin saham baru. Sekarang kita mau berbicara perbandingannya itu seperti apa? Apakah kita pakai lebih banyak utang atau kita pakai lebih banyak modal? Mana yang lebih menguntungkan? Ini kita akan belajar tentang struktur modal itu. Keputusan struktur modal yang buruk dapat menimbulkan biaya modal yang tinggi. Misalnya gini, semakin banyak kita berutang, semakin besar beban bunga yang harus kita bayar kan? Kalau semakin besar berarti laba kita semakin kecil. Laba kita semakin kecil, proyek kita jadinya gimana? Ya bisa juga rugi, bisa juga enggak, tapi kan meskipun tidak rugi, labanya malah jadi kecil kan? Makanya diperlukan struktur modal yang tepat. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu?
keputusan struktur modal yang baik, berarti kan proyek kita bisa lebih bagus ya. NPV-nya jadi lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat kalau persamaan dasar akuntansi ada neraca itu sama dengan aktiva dan pasiva. Ingat waktu kuliah dulu. Kemudian di pasiva itu ada kewajiban dan ada ekuitas. Kewajiban itu bisa utang lancar, bisa utang jangka panjang. Ekuitas itu bisa saham biasa, saham preferred, ada laba ditahan. Yang kita biasanya menjadi modal utang itu yang sifatnya jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan seperti utang dagang, nggak mungkin jadi modal ya. Tapi kalau misalnya kita nerbitin surat obligasi, itu kan berarti jangka panjang sifatnya. Kalau di saham ya memang komponen dari ekuitas ya. Jadi modal utang itu adalah utang jangka panjang. Modal saham itu adalah yang saham dan laba ditahan ini. Modal utang tambah modal saham itu disebut total modal. Jadi strukturnya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nah, di sini ada teori struktur modal. Perusahaan dikatakan memiliki target capital structure dengan meminimalkan biaya modal. Istilah meminimalkan biaya modal ini maksudnya apa? Ada yang bisa bantu jelaskan? Apa yang dimaksud dengan meminimalkan biaya modal? Sedikit modalnya. Sedikit modalnya. Menggunakan modal sedikit maksudnya Pak, dengan modal sedikit dan beroleh keuntungan yang besar gitu. Agak kurang, tapi sudah mulai mengarah ke sana ya. Ingat pelajaran minggu lalu saat kita bahas bagus pilih utang atau pakai nerbitin Uang saham? sendiri. Ada kan kita hitung biaya modalnya? Di mana pakai dividen jadinya sekian persen, yang pakai utang sekian persen. Itulah maksudnya meminimalkan biaya modal. Jadi keputusan struktur modal ini memilih mana yang biaya modalnya paling rendah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Kalau kasus kemarin yang paling rendah obligasi kan? Ini dapat membantu manajer memahami bagaimana kombinasi modal yang dipilih. Pilihlah komposisi struktur modal yang baik supaya nilai perusahaan bisa naik. Nilai perusahaan itu kadang-kadang diukur pakai laba. Kalau labanya bagus, biasanya nilai perusahaannya akan lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya rendah. Kalau dia bisa mengatur struktur modal yang baik, berarti kan biaya modal yang kecil, labanya bisa lebih tinggi. Ya, itu maksudnya. Jadi harus ada keseimbangan antara manfaat dan biaya. Kemudian, nah, biaya modal pinjaman kalau terlalu besar ya, itu bisa meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Karena gini, makin banyak pinjam, makin banyak bunga harus dibayar. Makin banyak bunga yang dibayar, uang kita malah habis bayar beban bunganya saja kan. Resiko kebangkrutannya jadi lebih tinggi. Yang kedua, ada biaya agensi. Biaya agensi ini adalah istilahnya ada yang menitip. Saya sebagai investor, kalian manajer yang mengelola perusahaan. Saya titip dana kepada kalian, kalian yang kelola kan? Saya kan pemegang saham, saya lebih seringnya di luar. Kalian manajer perusahaan, kalian lebih sering di dalam. Karena kalian yang mengelola uang saya, kalian tentu berhak mengambil kompensasi ya. Kalian harus menerima gaji kan? Itulah disebut biaya perwakilan atau agency cost. Kadang-kala kalau perusahaan memilih banyak pakai utang, berarti kan pengelolaannya jadi lebih berat ya. Karena pengelolaan lebih berat, si manajer tuh menginginkan mengambil kompensasi yang lebih besar. Mereka ingin mengambil gaji yang lebih tinggi. Itu termasuk biaya agensi juga ya. Yang ketiga, biaya berkaitan dengan manajer ingin memperoleh informasi lebih banyak tentang prospek perusahaan dibanding investor. Ini kaitannya dengan asimetri informasi. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Kalau ini kita bagi dua, sama ya, 50-50 kan? Iya.
Ini namanya simetris. Kalau yang seperti ini namanya tidak simetris atau asimetri. Biasanya investor di sini, yang ini adalah manajer. Kenapa dikatakan manajer mengetahui informasi lebih banyak daripada si investor? Karena manajer yang memegang ahli. Jawaban semuanya benar. Karena memang manajer yang lebih tahu lebih banyak ya. Mereka yang kelola, mereka yang lebih tahu informasi. Investor kan tahunya ya pas ada datang atau pas ada rapat saja kan. Iya. Kalau di PT biasa RUPS, ada dengar? Itu rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham diundang untuk ikuti rapat tersebut untuk membahas kinerja perusahaannya ke depannya mau seperti apa, termasuk pembagian dividen. Pembagian dividen itu kan imbal hasil ya setelah kita investasi. Itu bahasa di RUPS. Oke, ini sudah ada 3 yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Nah, di sini ada keuntungan pajak atau tax benefit. Sebelumnya kita sempat hitung ya minggu lalu tentang pajak. Kalau kita pakai utang, kan ada beban bunga yang harus kita bayar. Beban bunganya itu kan bisa mengurangi laba perusahaan. Kalau laba perusahaan berkurang, otomatis laba untuk sebagai dasar perhitungan pajak juga mengecil kan? Labanya kecil, pajak yang dibayar juga kecil. Berarti dengan menggunakan utang, kita bisa mendapatkan keuntungan pajak atau tax benefit berupa penghematan pajak. Itu juga salah satu pertimbangan manajer ya dalam menentukan apakah mau pakai utang atau tidak. Yang lain bisa dibacakan. Ini ada cerita sedikit tentang risiko bisnis. Ini dikatakan ada kemungkinan 25% penjualan akan mencapai $400. Ini bisa dibaca aja, cara bacanya sama. Kemudian biaya tetapnya adalah $200, biaya variabelnya adalah 50% dari penjualan. Biar kalian nggak payah hitung, saya sudah siapkan tabelnya di sini. Perhatikan tabelnya. Ini adalah probabilitasnya 25, 50, 25. Ikutin ya. Ini adalah penjualannya 400, 600, 800. Biaya tetap operasi dikatakan sebesar 200. Biaya tetap mau ada atau enggak tetap harus dibayar kan? Itu namanya biaya tetap. Ini sudah ada di 200 semua. Kemudian biaya variabel 50% dari penjualan. Berarti ini kali 50%. Ini saya bikin negatif karena biaya sifatnya mengurangi laba. Ya, mengurangi laba ya. Makanya bikin negatif. Biaya tetap sudah, biaya variabel sudah. 400 kurang 200 kurang 200 jadi 0. Ini kita kurangi dapat 100, yang ini kita kurangi dapat 200. Untuk EBIT itu adalah earning before interest and tax. Kalau bahasa Indonesianya laba sebelum bunga dan pajak. Biasa kalau di laporan keuangan sering itu muncul istilah EBIT ini. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang biaya agensi. Tadi sempat kita singgung sedikit ya. Kalau ada masalah yang timbul dari si pemberi pinjaman, ketika pemberi pinjaman memberi modal utang, tingkat bunga dibebankan berdasarkan penilaian pemberi pinjaman atas risiko perusahaan. Jika investasi berisiko, maka pemberi perusahaan akan menerima keuntungan. Tapi jika tidak, maka pemberi pinjaman turut menanggung biayanya. Biaya apa yang ditanggung? Biaya bunga dan biaya kompensasi si manajernya. Manajernya tetap harus digaji kan? Ini ada dikatakan nih, gaji para eksekutif itu termasuk tanggungan oleh si pemberi pinjaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum paham Pak. Ini ada informasi asimetri. Manajer dari perusahaan
saudara memiliki lebih banyak informasi tentang operasi dan prospek masa depan perusahaan dibanding investor. Ini jelas ya, tadi sudah dijelaskan. Iya Pak. Kemudian ada teori struktur modal. Salah satu pertanyaan yang membingungkan manajer antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Jadi muncullah dua orang lah ya, Franco Modigliani dan Merton Miller. Biasanya dikenal sebagai Modigliani-Miller atau MM. Mereka mencetuskan teori, asumsinya risiko bisnis diukur dengan standar deviasi, investor memiliki pengharapan yang sama tentang EBIT, saham dan obligasi diperjual di pasar modal yang sempurna, utang tanpa risiko, seluruh area kas adalah perpetuitas atau sama jumlahnya setiap periode hingga waktu yang tak terhingga, dan tidak ada pajak. Ya, kalau begini ceritanya, mau pakai utang atau nggak pakai utang sama aja, nggak ada ngaruh ke nilai perusahaan. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Asumsinya itu terlalu sempurna untuk kenyataan di sini. Risiko bisnis, oke lah, memang pasti ada risiko ya. Investor memiliki pengharapan yang sama tentang EBIT, tentang laba perusahaan. Apa iya perusahaan sektor perbankan itu labanya bisa sama dengan perusahaan sektor pertambangan? Tidak mungkin ya. Tapi di sini diharapkan sama. Kenyataan nggak mungkin ya. Yang ketiga, saham dan obligasi diperjualkan di pasar modal yang sempurna. Maksudnya ini, pasar modal sempurna berarti saya sebagai pembeli sudah tahu informasi semuanya. Nyatanya kan tidak. Saya sebagai pembeli, kalian penjual, belum tentu kalian penjual akan menceritakan semuanya kepada saya kan? Iya. Ya, pastilah ada beberapa hal yang tidak disebarkan, yang ditutupi. Tunggu pas saya beli, barulah saya tahu kan? Apakah kenyataan seperti itu? Iya. Tidak ada yang sempurna kan? Iya. Yang keempat, utang adalah tanpa risiko. Apa mungkin utang tanpa risiko? Enggak. Selalu ada risiko gagal bayar ya. Yang kelima, seluruh area kas adalah perpetuitas, sama jumlahnya setiap periode hingga waktu tak terhingga. Nah, ini enak banget ya. Kita dapat uang terus dengan jumlah yang sama untuk selama-lamanya. Enak kan? Enak. Tapi gak mungkin kan? Nah itu dia. Yang keenam, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pribadi. Apa mungkin tidak ada pajak? Enggak. Makanya asumsi MM tanpa pajak ini punya banyak kelemahan. Maka itu muncul direvisi oleh mereka. MM dengan pajak. Ya berarti bahwa penggunaan utang ini bisa meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Tadi saya bilang nilai perusahaan bisa diwakilkan ukurnya pakai laba perusahaan ya. Kalau semakin besar atau semakin kecil biaya bunga, berarti kan labanya pasti bisa lebih tinggi ya. Kalau laba tinggi berarti nilai perusahaannya bagus. Itulah MM dengan pajak. Artinya apa? Jangan pakai utang banyak-banyak supaya nilai perusahaan kita bagus. Bisa dipahami? Terbalik ya dengan yang di sini tadi yang MM tanpa pajak. Ini dikatakan mau ngutang atau nggak ngutang sama aja, nggak ngaruh ke nilai perusahaannya. Oke, jadi dari dua teori MM ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Nah ini ada mode Miller. Ini cukup banyak asumsinya ya. Tapi yang penting di sini yang harus kita bahas adalah penggunaan utang itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Tapi ingat, semakin besar utang yang kita gunakan, akan bisa terjadi financial distress. Financial distress itu adalah kebangkrutan perusahaan. Paham? Arahnya kenapa ke kebangkrutan? Semakin banyak utang, semakin banyak beban bunga. Semakin banyak beban bunga berarti uang kita jadi semakin kecil ya. Lama-lama kalau udah banyak uang, perusahaannya bangkrut. Yang kedua, agency cost. Ya udah berapa kali tadi ya, agency cost sudah kita singgung. Gak sulit kan belajarnya? Biasa aja, Pak. Biasa. Ini kan dapat nilai A kan? Kok amin? Ini ada analisis EBIT dan EPS.
cuman intinya adalah kita membandingkan pakai utang atau pakai saham biasa yang lebih menguntungkan. Di sini dikatakan ada, kalau pakai utang berarti kan ada beban bunga harus kita bayar. Kalau pakai saham kan tidak ada bunga harus kita bayar kan? Tapi kalau kita pakai saham, jumlah saham beredarnya akan lebih tinggi daripada yang kita pakai utang. Kenapa? Karena ceritanya tadi di sini di soalnya, kalau kita pakai saham biasa dia akan menambahkan 100.000 lembar. Makanya di sini 200.000, pas pakai saham jadinya 300.000 karena nambah. EPS itu adalah laba per lembar saham. Cara hitungnya, laba bagi jumlah saham, 1,44 juta bagi 300.000 dapatnya 4,8. 1.080.000 bagi 200.000 dapatnya 5,4. Nah, kalau kita analisis pakai laba perusahaan saja, jelas pakai saham biasa lebih untung ya, karena nilai labanya lebih tinggi. Tapi kalau kita analisisnya pakai EPS, mana yang lebih tinggi? Utang. Yang pakai utang lebih tinggi rupanya. Kalau dari sisi perusahaannya pasti akan pilih yang ini. Tapi kalau kita investor, kita akan Dari pilih yang utang. ini. Karena laba per lembar saham yang kita miliki, jumlah labanya lebih tinggi. Ingat ya, kita bicara dari posisi nih, perusahaan atau investor. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, jadi dari analisis yang ini itu bisa digambarkan grafik. Nanti ada titik potong. Titik potong ini namanya indifference point. Cara Iya. hitung indifference point-nya ada di sini. Dan kita lihat setelah kita hitung, rupanya nilai indifference point-nya adalah 1.800.000. Ketika expected EBIT lebih tinggi dari indifference point, maka perusahaan sebaiknya menggunakan utang. Nah, indifference point kita kan 1.800.000 nih. Expected EBIT-nya tadi berapa? 2.400.000, angka yang ini. Karena expected EBIT-nya lebih tinggi daripada indifference point, dikatakan tadi pilih utang kan? Kenapa pilih utang? Karena EPS-nya lebih tinggi. Nah, jadi itu asal muasal angkanya ya. Bisa dipahami untuk yang ini? Oke, kurang lebih ini yang bisa saya katakan tentang struktur modal. Sebenarnya teorinya ada lagi ya, bukan cuma 3 itu. Nanti ada lagi teori pecking order teori. Itu bunyinya kita utamakan dulu pakai uang pribadi. Kalau nggak cukup, baru pakai utang. Ada juga yang namanya teori free cash flow. Free cash flow kalau kita Indonesia kan artinya harus kas kosong ya. Artinya kas perusahaan sebaiknya kosong. Jadi kalau mau dapatkan kas dengan cara berutanglah sebanyak-banyaknya. Jadi teori itu banyak. Nah, kalau kalian nanti mau ambil konsentrasi manajemen keuangan yang bahasnya tentang struktur modal, ya nanti pakailah teori-teori itu semua ya. Iya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini enggak Pak. Cie, yang paham. Kalau tidak ada, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nanti bila ada pertanyaan silakan tanyakan secara langsung sama saya kalau ada jumpa di kampus, atau lewat WA juga boleh. Bila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pulang.